Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita pada malam hari ini masih dapat bermuzakarah. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima dan mencatat muzakarah kita sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahun ini ada sedikit keistimewaan menjelang akhir tahun 1446 Hijriah, khususnya bagi warga Muhammadiyah, karena pada tahun ini ada perbedaan antara maklumat awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah yang dikeluarkan pimpinan pusat dengan kalender yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Kalau di kalender yang diterbitkan Suara Muhammadiyah itu disebutkan Idul Fitri tanggal 30 Maret, dan ternyata di maklumat dinyatakan bahwa Idul Fitri tanggal 31 Maret. Jadi ada perbedaan hari, dan ini tentunya bukan terserah kepada warga mau ikut yang 30 Maret seperti di kalender Idul Fitrinya, atau mau ikut yang di maklumat tanggal 31 Maret yang mengharapkan dapat diskon sehari, barangkali mau mengambil yang tanggal 30 Maret. Karena ada yang bersuara seperti itu, pokoknya aku ngambil yang 30 Maret, itu kan kalender. Karena itu pada malam hari ini ulun ingin sedikit menyampaikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menetapkan awal bulan yang khusus, yaitu Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis-hadis yang ada tentang bagaimana Rasul dahulu mengajarkan untuk khusus penetapan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Zulhijjah, yang ternyata berbeda dengan sisa 9 bulan lainnya. Jadi ada kekhususan ternyata yang diajarkan Rasul untuk 3 bulan ini, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ada pernah kejadian yang itu disebut dalam hadis dengan sangat rinci sekali. Adapun kalau yang lain-lain hadisnya secara umum semua menyatakan sahabat kalau melihat bulan, karena dahulu hanya ru'yat, maka
sesudah melihat bulan mereka lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, kami ada melihat bulan. Sesudah mendapat laporan dan kemudian Rasul membuat pernyataan-pernyataan untuk meyakinkan bahwa orang ini tidak berdusta, maka sesudah itu Rasul membuat penetapan. Jadi seperti itu proses untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ada yang berani setelah melihat bulan lalu mereka membuat penetapan sendiri. Jadi selalu penetapan 3 bulan ini khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, sebagai imam umat. Imam itu artinya pemimpin. Jadi kalau orang jadi imam itu memang dia adalah pemimpin. Karenanya sesuai dengan kedudukan imam sebagai pemimpin, Rasul lalu membuat pernyataan imam itu harus diikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari apa yang ada ini satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tradisi dalam Islam yang diajarkan Rasul untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu harus dari pihak yang berwenang. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri. Karena itu sekalipun kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah menulis tanggal 31 Maret itu adalah 1 Syawal Idul Fitri, tetapi itu bukan penetapan 1 Syawal yang resmi, karena Suara Muhammadiyah bukan lembaga resmi yang mendapat kewenangan untuk mengeluarkan penetapan. Jadi karenanya apa yang di kalender itu tidak dapat dan aturannya secara hukum tidak boleh diikuti kalau berbeda dengan penetapan yang dibuat oleh yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang adalah pimpinan pusat, bukan majelis tarjih, tetapi pimpinan pusat. Karena itu seperti ketika di zaman Rasul pernah terjadi pada tanggal 29 Ramadan Maghrib, tidak ada satu sahabat pun di kota Madinah yang melihat bulan. Lalu mereka lapor kepada Rasul, Rasul, Maghrib ini kami tidak ada yang melihat bulan. Maka Rasul kemudian membuat penetapan, besok kita masih puasa sebagai hari ke-30 bulan Ramadan. Dengan penetapan itu semua sahabat dan orang Islam yang ada di kota Madinah melaksanakan puasa Ramadan hari yang ke-30. Ternyata pada hari itu sesudah zuhur datang seorang muslim dari luar kota Madinah yang jaraknya cukup jauh sehingga tidak bisa berkomunikasi antara penduduk Madinah dengan tempat tinggal orang itu tadi. Jadi sesudah zuhur dia datang ke Madinah menghadap Rasul. Rasul, Maghrib kemarin di tempat kami bisa melihat bulan. Mendengar laporan itu, maka sesuai dengan kebiasaan yang diajarkan Rasul, Rasul selalu bertanya,
kamu sudah mengucapkan syahadat belum? Kata sahabat tadi, sudah wahai Rasul. Kenapa jadi Rasul bertanya seperti itu? Karena Rasul tahu sahabat itu kalau berani menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tidak lagi berani berdusta. Beda dengan banyak orang sekarang, demi Allah, tapi semua dusta. Itu sahabat. Karenanya Rasul bertanya seperti itu. Karena sahabat tadi menyatakan bahwa dia bersyahadat, maka Rasul menerima laporan orang itu tadi bahwa maghrib kemarin ada yang melihat bulan. Tempatnya agak jauh dari kota Madinah. Atas dasar itu lalu Rasul membuat penetapan baru, menghapus penetapan yang malamnya beliau buat. Kalau malamnya beliau membuat penetapan besok kita puasa sebagai hari ke-30, maka sore itu habis zuhur Rasul membuat penetapan baru. Hari ini 1 Syawal, karena ada yang melihat bulan. Dan beliau kemudian memerintahkan semua orang yang ada di Madinah untuk membatalkan puasanya, karena hari itu 1 Syawal. Pengumuman kedua, penetapan kedua yang Rasul buat adalah salat Id dilaksanakan besok pagi, karena sesudah zuhur itu waktu salat Id sudah habis, sehingga salat Idnya ditunda ke besok hari. Rasul tidak menyebut diqadha, cuma beliau mengatakan salat Id kita lakukan besok pagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dasar bahwa resminya berlakunya 1 Syawal, 1 Ramadan dan 1 Zulhijjah itu adalah apabila ada penetapan dari orang yang diberi kewenangan membuat penetapan itu. Kalau tidak ada penetapan, maka dari manapun datangnya 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah itu tidak bisa dipakai bahwa itu adalah 1 Ramadan, 1 Syawal atau 1 Zulhijjah. Karena itu pada minggu yang kemarin pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan yang namanya maklumat, dan di maklumat itu disebutkan Idul Fitri tahun ini 1 Syawalnya sama dengan tanggal 31 Maret 2025, maka itulah 1 Syawal yang sah. Jadi yang di kalender itu tidak sah, begitu bahasa hukumnya. Yang sah adalah yang berdasarkan maklumat. Karena itu yang sah, sebab seperti tadi harus berdasarkan penetapan Rasul. Sebagai kepanjangan tangan Rasul sekarang, di antara yang diberi kewenangan adalah pimpinan pusat, maka apa yang ditetapkan pimpinan pusat itu yang harus diikuti. Jadi karenanya Ramadan tahun ini menurut maklumat pimpinan pusat 30 hari. Kalau ada yang ikut kalender, pokoknya ikut kalender 29 hari, ulun tidak bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena itu tradisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan, bukan keinginan pimpinan pusat. Itu tadi aturan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, kenapa maklumat pimpinan pusat tahun ini
tidak sama dengan kalender yang diterbitkan Suara Muhammadiyah. Kalau sebelum-sebelumnya tahun 1445 Hijriah ke belakang selalu sama. Kenapa tahun ini tidak sama? Untuk menambah wawasan kita, kalender yang dibuat untuk tahun 1446 yang ada sekarang ini disusun dengan memakai sistem baru namanya kalender Hijriah global tunggal. Dan ini adalah berdasarkan hasil Munas Tarjih tahun kemarin di Pekalongan. Munas Tarjih sudah membuat keputusan bahwa Muhammadiyah sekarang memakai sistem kalender Hijriah global tunggal. Cuma sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah, hasil Munas itu tidak otomatis digunakan oleh seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Hasil Munas itu harus menunggu keputusan dari pimpinan pusat, namanya tanpis. Tanpis itu keputusan pemakaiannya, kapan dipakai. Seperti kita dahulu beli baju baru awal Ramadan, tapi oleh orang tua dibuat tanpis, ketentuan atau ketetapan memakainya, ini dipakai hari raya. Nah, itu namanya tanpis, bahasa Arab. Nah, jadi hasil Munas di Pekalongan tahun kemarin itu belum ditetapkan pemakaiannya oleh pimpinan pusat, karena pimpinan pusat telah membuat ketetapan bahwa hasil Munas Tarjih menggunakan kalender Hijriah global tunggal itu nanti tahun 1447. Jadi Muharram yang akan datang baru dipakai. Karena itu kalender ini memang hasilnya berbeda dengan maklumat. Karena maklumat ketika pimpinan pusat mengatakan cara kalender Hijriah global tunggal itu belum dipakai, berarti yang masih dipakai adalah seperti dahulu, namanya hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal itu artinya bahwa apabila bulan ada di Indonesia yang menurut hisab sudah di atas ufuk, itu berarti bulan sudah ada. Asal adanya itu di Indonesia, maka baru ditetapkan itu awal bulan. Tapi kalau adanya bukan di Indonesia, belum ditetapkan sebagai awal bulan. Nah, kebetulan tanggal 29 Maret nanti menurut hisab yang masih dipakai ini, ternyata di Indonesia tanggal 29 Maret maghrib, malam 30 Maret di Indonesia dari ujung Papua sampai ujung Aceh sana belum ada bulan. Bulannya masih di bawah ufuk. Karena itu sesuai dengan cara penetapan awal bulan yang dahulu, ketika di Indonesia bulan masih di bawah ufuk pada tanggal 29 bulan Hijriah, lalu bulan Hijriah itu digenapkan jadi 30. Nah, jadi tanggal 29 Ramadan nanti menurut hisab
di Indonesia bulan belum ada, masih di bawah ufuk. Karena itu maka puasanya digenapkan jadi 30 hari. Otomatis karena 30 hari berarti sama dengan 30 Maret, maka 1 Syawalnya mau tidak mau harus tanggal 31 Maret. Kalau diberlakukan kalender Hijriah global tunggal itu nanti, andai kata sekarang sudah dibolehkan memakai, betul tanggal 30 Maret nanti 1 Syawal. Kenapa? Karena di daerah Amerika, ulun tidak begitu ingat di Amerika Selatan atau di Amerika Utara. Cuma di sana pada tanggal 29 Ramadan Maghrib malam 30, menurut hisab di sana bulan di atas ufuk. Karena kan bulan ini makin ke barat makin tinggi. Jadi kalau di Papua bulan masih di bawah ufuk, bisa jadi di Aceh sudah di atas ufuk. Karena makin ke barat makin naik. Nah, ini di Amerika sana adanya. Menurut cara kalender Hijriah global tunggal, apabila di belahan bumi ini di mana saja menurut hisab ada bulan di atas ufuk, maka itu adalah tanggal 1 bulan Hijriah seluruh dunia. Maka lalu disebut global. Tunggal itu artinya asal ada di satu titik di muka bumi ini, menurut hisab bulan di atas ufuk di mana saja, maka berlaku untuk seluruh dunia, berlaku global. Nah, lalu disebut kalender Hijriah global tunggal. Sehingga penentuan kalender Hijriah ini nanti berdasarkan hisab di mana saja ada bulan di atas ufuk di dunia ini, maka akan jadi tanggal 1 untuk seluruh dunia. Nah, itu nanti tahun 1447. Jadi kalau menurut hisab kalender Hijriah global ini betul, karena di Amerika sana ada bulan di atas ufuk dan itu berlaku seluruh dunia, maka 1 Syawal betul jatuh pada tanggal 30 Maret. Ada orang bertanya, sementara ini kan seperti yang maklumat itu hanya memakai bulan di atas ufuk di Indonesia atau paling luas di Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. Lalu mau dirubah jadi seluruh dunia, apakah itu tidak menyalahi hukum Islam? Karena yang ada berlaku untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand. Ini kok mau dijadikan seluruh dunia jadi satu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa yang selama ini kita pahami, kita ikuti, bila di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau di Thailand terhitung menurut hisab bulan di atas ufuk, maka untuk 5 negara ini sama berlaku tanggal 1 bulan Hijriah. Itu yang terakhir ini. Dahulu sebelum berlaku ini Indonesia sendiri. Jadi walaupun ada orang melihat bulan di Malaysia, tapi di Indonesia tidak ada yang melihat bulan, maka di Indonesia belum tanggal 1 Hijriah. Meskipun di Malaysia sudah tanggal 1 Hijriah. Jadi dahulu kalau di Malaysia orang beridul fitri, tapi di Indonesia tidak ada yang melihat bulan, maka di Indonesia tidak ikut beridul fitri. Itu dahulu. Sekarang
asal ada yang melihat bulan di salah satu tadi negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei atau Thailand, ada yang melihat bulan, maka di 5 negara ini sama beridul fitri. Jadi ada berubah. Dahulu Indonesia tidak sama dengan Malaysia, sekarang sama. Artinya apa? Artinya yang perlu kita ketahui, penetapan dahulu bila di Indonesia ada yang melihat bulan itu 1 Syawal bukan berdasarkan hadis Nabi. Itu adalah hasil ijtihad ulama. Yang beristihad itu namanya Imam Asy-Syafi'i. Nah, beliau di Mekah sana. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang melihat bulan, maka berlakunya tanggal 1 Hijriah itu hanya di tempat itu. Tidak boleh ke lain-lain. Kalau di lain tidak melihat bulan, tidak boleh ikut. Bahasanya tidak boleh. Jadi kalau menurut asal pendapat Imam Asy-Syafi'i ini, kalau di Singapura atau di Malaysia 1 Syawal karena ada yang melihat bulan di sana, di Indonesia tidak ada, orang Indonesia haram ikut beridul fitri yang sama. Inilah hasil ijtihad, hasil usaha Imam Asy-Syafi'i berpikir. Dan karena ini tidak ada tuntunannya dari hadis apalagi dari Al-Quran, maka sesuai dengan kesepakatan ulama sedunia dari dahulu sampai sekarang, hasil ijtihad itu boleh dirubah dengan ijtihad yang baru, asal juga ada sandarannya. Dan biasanya ijtihad baru yang merubah ijtihad lama itu harus punya dasar yang lebih kuat. Itu yang disepakati ulama seluruh dunia. Karena itulah dahulu ketika hanya Indonesia saja dan berbeda nantinya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Brunei dan lain-lain, baik 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjahnya, dirubahlah ijtihad itu dengan lebih lebar. Tidak hanya Indonesia, tapi disamakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand. Jadi dirubah ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i dahulu itu oleh kesepakatan ulama di 5 negara ini. Mereka bersepakat ijtihad dahulu dirubah. Maka kalau itu boleh dirubah, berarti kalau majelis tarjih dengan hasil ijtihadnya yang insya Allah itu sangat akurat, sangat kuat, karena tidak hanya mengkaji hadis tapi juga mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji keilmuannya, mengkaji pendapat-pendapat ulama dahulu, lalu membuat keputusan bahwa ijtihad baru majelis tarjih adalah bulan di atas ufuk itu tidak lagi berlaku hanya di Asia Tenggara, tapi boleh dilakukan di seluruh dunia. Kajiannya kuat, dalil-dalilnya sangat kuat, berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat-pendapat ulama fikih. Karena kita ini kan terlalu dipengaruhi sangat besar sekali oleh pendapat mazhab Syafi'i, sehingga terkadang tidak terkaji yang lain. Padahal banyak ulama lain yang bagus-bagus dan juga orangnya betul-betul alim begitu, yang mengatakan bahwa mestinya tidak boleh berlaku satu negara, itu harus berlaku di seluruh dunia. Karena apa? Karena hukum Islam itu, Al-Quran dan hadis itu berlaku untuk
di seluruh dunia sama, tidak ada berbeda-beda. Maka kalau ingin menggunakan umpamanya hadis Nabi, berpuasalah dengan melihat bulan dan berhari rayalah dengan melihat bulan, itu tidak boleh dilakukan di satu negara atau beberapa negara saja. Itu adalah berlaku untuk di seluruh dunia. Karena Nabi tidak memisah-misah. Yang di Amerika kalau kamu lihat bulan, udah kamu saja yang berpuasa di sana. Tidak. Tapi sumu li ru'yatihi, kalau ada yang melihat bulan, berpuasalah. Makanya tadi Nabi ketika habis zuhur dapat laporan dari seseorang yang jauh dari kota Madinah bahwa di sana melihat bulan, sedangkan di Madinah tidak ada satupun yang melihat bulan. Maka Nabi merubah ketetapan satu Syawalnya itu. Berarti maksud Nabi ini bahwa melihat bulan itu dahulu, teori dahulu, tidak hanya berlaku orang Madinah saja, yang di lain saja, tidak. Tapi di mana saja orang melihat bulan itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Itu tadi yang ditunjukkan oleh peristiwa hadis ketika Nabi merubah penetapan satu Syawal dari mestinya yang asalnya ditetapkan besok dirubah menjadi hari itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya bahwa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh orang berijtihad merubah dari istihad hanya Indonesia dan negara Asia Tenggara saja menjadi seluruh dunia sama. Itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu tadi, artinya kalau tahun depan kita akan ditetapkan oleh pimpinan pusat yang berlaku adalah kalender Hijriah global tunggal tadi, insya Allah selama ketetapan ini tidak dirubah, maka nanti maklumat satu Ramadan, satu Syawal dan satu Zulhijjah akan sama dengan kalender. Ini tidak sama karena kalendernya belum ditetapkan boleh dipakai untuk ukuran satu Ramadan, satu Syawal dan satu Zulhijjah. Itu saja. Jadi dari beberapa hal ini yang bisa ulun sampaikan, pertama yang harus kita ketahui adalah satu Ramadan, satu Syawal dan satu Zulhijjah, khusus 3 bulan ini pasti berlakunya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah itu sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul, sesuai dengan yang diajarkan Rasul, hanya berlaku kalau sudah ada ketetapan dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang berwenang itu untuk sementara ini yang disahkan oleh pemerintah, yang ulun tahu 2. 1 Kementerian Agama, 2 pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu yang diberi kewenangan untuk membuat penetapan. Karenanya kalau ingin ikut penetapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka hanya boleh dan sah beridul fitri tanggal 31 Maret. Kalau yang 30 Maret beridul fitrinya, ulun tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Sah atau tidaknya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara hukum yang diberlakukan di dunia untuk manusia, karena pimpinan pusat mendapat
kewenangan itu tadi, maka bisa mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat yang berwujud maklumat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kalender Hijriah global tunggal yang itu tadi artinya adalah di belahan mana saja di muka bumi ini menurut hisab, karena Muhammadiyah tidak memakai ruqyat. Menurut hisab, di belahan mana saja di muka bumi ini bulan di atas ufuk, maka tanggal 1 bulan Hijriah berlaku secara sama di seluruh dunia. Paling nanti yang membedakan hanya waktu. Kalau di Indonesia umpamanya siang ini 1 Syawal, di Amerika pada jam yang sama belum. Jadi kalau kita salat Id di sini 1 Syawal jam 7.30, di Amerika masih malam. Maka mereka menunggu siangnya. Jadi hanya berbeda jamnya, tetapi waktunya dan harinya sama. Beda dengan yang sementara ini berjalan di Indonesia, umpamanya 1 Syawal hari Rabu, ternyata di Mekah 1 Syawalnya hari Kamis, beda hari. Itu sudah jauh sekali. Ini harinya sama, cuma jamnya yang tidak sama, dan itu wajar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini 2 kesimpulan yang dapat ulun ambil dari apa yang ulun sampaikan tadi. Karenanya kita tidak perlu merasa bingung dengan perbedaan maklumat dengan kalender Hijriah, karena kalender Hijriah itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Khusus 3 bulan ini itu yang ada. Dan syukur untuk bulan Zulqa'dah, kemarin Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah mengadakan rapat, dan salah satu anggota Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah ini kita mempunyai ahli hisab betul, bukan ahli rokok, ahli hisab. Jadi menurut keterangan beliau itu, beliau dosen di UIN Antasari, dan memang beliau mengajarkan masalah mata kuliah hisab, bahwa untuk bulan Zulqa'dah antara hisab yang sementara ini dipakai dengan yang di kalender Hijriah global tunggal, alhamdulillah sama tanggal 1-nya. Jadi kalau ada yang mau puasa bed bulan Zulqa'dah 13, 14, 15 bisa mengikuti tanggal yang di kalender Hijriah global tunggal, karena sama. Sebab tidak selalu kalender Hijriah global tunggal ini pasti berbeda dengan hasil hisab hakiki yang sementara ini masih dipakai oleh pimpinan pusat. Jadi silakan tidak perlu bingung, baik untuk nanti puasa bed bulan Syawal ataupun puasa bed bulan Zulqa'dah. Apakah ada yang kurang jelas dari yang ulun sampaikan? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada maka ulun cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada, sebagai penutup, karena kita sudah dari dahulu memakai penetapan awal bulan itu melalui ilmu hisab, dan ketika nanti kalender Hijriah global tunggal itu akan kita pakai secara nasional untuk
jadi sandaran, jadi dasar penetapan awal bulan, maka barangkali kita layak bersiap-siap di tahun depan itu akan banyak perbedaan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, apa yang ditetapkan oleh pimpinan pusat memakai kalender hijriah global tunggal itu, meskipun nanti akan sangat berbeda dengan caranya pemerintah, kita harus tahu bahwa sistem atau cara penetapan yang dipakai pimpinan Muhammadiyah sudah tadi melalui kajian yang sangat mendalam dan sangat lama terhadap tuntunan Al-Quran, hadis Rasul, dan pendapat-pendapat para ulama. Dan kita tidak perlu merasa heran berbeda karena Indonesia hanya memakai mazhab Syafi'i, tidak memakai mazhab yang lain. Padahal ada mazhab lain yang juga memakai cara kalender hijriah global tunggal. Jadi sama sekali tidak akan membuat tidak sah dan sebagainya, karena juga memakai pendapat para ulama. Ini mungkin sebagai penutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.